dan gapnya. Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang saya akan bereksperimen ya dengan cara memodifikasi busi. Yang pertama ini businya mereknya Denso ya, tapi yang mempunyai nilai tahanan ya, ada huruf R nya ya, ada huruf R, artinya tahanannya ada. Kemudian NGK, ini busi baru ya, NGK, dan dia juga ada tahanannya ya. Kita perhatikan, nah ini ada nilai tahanannya. Kemudian yang busi ketiga ini Denso, tapi tidak ada tahanannya ya. Ini terlihat ya, tidak mempunyai tahanannya. Terus modifikasi apa yang saya akan lakukan, seperti apa hasilnya nanti, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jadi modifikasi yang pertama seperti ini ya, jelas ya, terlihat. Nah ini, jadi groundingnya itu saya potong ya, setengah seperti ini ya. Kemudian modifikasi kedua seperti ini ya. Jadi saya akan buat sama semua yang original ini ya. Ini sudah saya ukur di 0,8 ya. Jadi ini 0,8 ya, dia masih baru. Kemudian modifikasi sama ya, seperti ini, cuman dia agak lebih rata ini ya. Kemudian ini juga sudah di gapnya 0,8 ya. Kemudian modifikasi yang keduanya sama juga seperti ini dipotong habis ya. Ya, kemudian yang tipnya itu tidak kita kikis ya, saya biarkan tetap saja. Kemudian yang busi terakhir ini adalah busi tanpa R ya, dari merek Denso ya, ini tanpa R di 0,8, jadi standar kembali. Kemudian modifikasi keduanya seperti ini, cuman di ujungnya ini terlihat ya, dia rata dengan tipnya ya, cuma dia agak dibikin runcing sedikit ya di sini ya. Kemudian yang terakhir yang ini dipapas habis, tipnya kita tidak papas ya, jadi tetap sama, dan ini diusahakan bisa serata mungkin ya. Ini saya buatnya belum terlalu rata. Oke, sekarang kita akan coba tes di pengetesan businya ya. Yang pertama ini dulu, ini kita coba tes ya, pengapiannya seperti apa ya. Nah, sangat kecil ya, ini standarnya ya, tapi ini busi bekas ya. Kita coba lihat dari sisi lain, juga kecil ya. Kita coba lihat dari sisi lainnya, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ganti dengan busi yang dimodifikasi kepalanya dengan busi yang sama ya. Jadi ini busi yang ada tahanannya ya. Kita coba tes. Nah, ternyata penyampaiannya jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Kita lihat dari sisi depannya, atau mungkin kita tidak pakai lampu ya biar jelas ya. Dari sisi pinggir sini dulu ya. Kita lihat dari sisi depan, kita lihat dari sisi samping.
Oke, sekarang kita coba ganti dengan modifikasi yang satunya. Jadi modifikasinya dihabiskan ya. Apakah dia bisa lebih bagus pengapiannya dibanding busi original dan busi modifikasi yang sebelumnya? Nih, coba kita perhatikan ya. Nah, ternyata pengapiannya jauh lebih bagus ya dibanding modifikasi dari standar. Ya. Oke, sekarang kita coba busi merek NGK yang baru ya, yang masih juga mempunyai tahanan. Kita ganti. Nah, ini yang standar ya. Yang ada tahanannya ya. Ada tulisan. Nah, ini ada kodenya R ya. Nah, ini ada kode R. Ini artinya ada tahanannya. Kita coba tes yang standarnya seperti apa. Dan ini busi baru, kemudian gapnya sudah standar otomatis ya. Kita coba perhatikan ya. Kita mulai. Nah, semakin juga kurang lebih sama yang ada tahanannya. Kecil ya. Mungkin dilihat dari samping, depan, belakang sama saja. Kita coba ganti dengan yang sudah kita modifikasi. Nah, ini seperti ini. Kita coba ya, hasilnya seperti apa ya. Kita fokuskan dulu. Nah, lumayan besar ya, suaranya juga lebih jelas ya. Jadi dia lebih besar ya dibanding busi atau desain originalnya ya. Kita coba lagi ya. Kemudian kita coba dengan modifikasi yang terakhir. Yang ini modifikasinya itu full ya. Dihabiskan. Dan ini cuman belum terlalu rata, yang saya buat sebagus mungkin dibuat lebih rata ya. Supaya penyebaran pengapiannya dia bisa memutar ya. Nah, ini kita coba hasilnya seperti apa. Apakah pengapiannya jauh lebih bagus daripada desain standar atau modif yang pertama tadi? Kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba busi tanpa R ya. Nah, ini busi tanpa R, ini busi bekas ya. Nah, ini kita perhatikan, ini tidak ada tulisan huruf R ya. W16EXU ya, standar ya. Dan gapnya sudah saya standarkan di 0,8. Sekarang kita tes. Ya, jadi busi tanpa R itu otomatis dia tidak ada hambatan. Dan ketika dia muncul pengapiannya jauh lebih besar dibanding busi yang ada hambatan atau yang ada tulisan huruf R ya. Sekarang kita coba dengan desain yang kedua ya. Desain yang kedua seperti ini. Kita coba. Jadi saya letakkan antara tip dengan groundingnya ini ya. Jadi ini dibuat rata ya. Sekarang kita coba tes ya. Pengapiannya bisa lebih besar daripada standarnya ya. Kita coba lihat pengapiannya apakah lebih besar daripada standar desain daripada businya. Dan otomatis tidak ada hambatan di atasnya ya. Jadi tidak ada hambatan di atasnya, sehingga ketika ada percikan api dan ada bahan bakar dia akan plongnya. Sekarang kita coba tes dengan desain yang saya potong semua untuk grounding. Jadi seperti ini ya. Ya, kita coba tes apakah jauh lebih besar ya, jauh lebih bagus pengapiannya
Dan ingat, ini businya tanpa air ya. Nah, ternyata pengapiannya jauh lebih besar ya dengan desain model seperti ini ya. Oke. Jadi desain model seperti ini jauh lebih besar ya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai busi yang kira-kira pengapiannya kurang bagus, saran saya ada dua desain ya. Bisa pakai desain seperti ini, bisa pakai desain seperti ini ya. Jadi tinggal Anda pilih, kalau mau pengapiannya lebih besar pakai desain yang ini ya. Apalagi kalau Anda sudah modifikasi dia punya sistem pengapian ya. Contohnya misalnya Anda menambahkan grounding ya, ground strap ya, ground strap di kabel businya. Saran saya ada dua pilihan. Anda bisa merubah merubah desain daripada tipnya ya, groundingnya. Jadi bisa desain yang seperti ini ya, bisa desain yang seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya pengapiannya Anda sudah besarkan dengan ground strap, atau mungkin adanya pemakaian kapasitor ya, atau apapun yang memperbaiki pengapian daripada busi, sebaiknya businya itu dimodifikasi ya. Kalau saya sih, kalau setelah ground strap lebih bagus memakai desain yang kedua ini, karena ini pastinya akan lebih maksimal. Dan kalau misalnya pagi-pagi di starter, jauh lebih mudah ya di starter, dan pembakarannya juga lebih bagus, tarikannya juga lebih yahut ya. Oke, jadi itu sharing saya. Kemudian kalau Anda misalnya bingung ya cara bikin tes businya ini, Anda bisa lihat di video saya bagaimana cara membuat tes busi ini. Modalnya tidak sampai 50.000 karena kita akan menggunakan cuman baterai ya, baterai, kemudian step up ya, itu dari 3 volt sampai 440.000 volt ya. Jadi ini dia menghasilkan power sampai 440.000 volt ya. Jadi silakan lihat di video ini. Kemudian nextnya bagaimana kalau misalnya baterainya habis. Nah, nextnya saya akan buat cara mengecas baterai ya. Jadi baterai apapun itu sebenarnya bisa dicas, bisa terisi kembali. Jadi Anda tidak perlu membelinya kembali. Oke, jadi itu saja sharing saya kepada Anda. Dan kalau ada komen, silakan isi komen di bawah ini. Dan terima kasih telah menonton video kami sampai habis.